ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum biihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita akan memasuki pembahasan An-Naqid Al-Awwal, pembatal keislaman yang pertama, halaman yang ke-7 dari buku panduan. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, Al-awwalu asyirku fi ibadatillahi wahdahu la syarika lahu. Yang pertama adalah perbuatan kesyirikan dalam ibadah kepada Allah semata, tidak ada syarikat baginya. Kemudian beliau sebutkan dua dalil. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dhalik. Dan Allah mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Sampai di situ ya potongan ayat yang dibawakan oleh penulis. Karena ini ayat ada dua di surah An-Nisa. Sampai di situ sama ayatnya. Perbedaannya itu di akhirnya. Kalau di ayat yang ke-48 akhirnya itu faqad iftara ithman 'aziman. Maka sungguh dia telah mengadakan kedustaan yang sangat besar. Ya. Dan di tempat yang kedua di ayat 116, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jadi perbedaannya pada akhir itu ada berbeda ya antara ayat 48 dan 116 di akhirnya. Tapi potongan pada awal ayat, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini sama ya di dua tempat. Ayat yang kedua, wa qala innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Allah Ta'ala juga berfirman, sungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah telah mengharamkan untuknya sorga, dan tempat tinggalnya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Kata beliau, wa minhu ad-dhabhu li ghairillah kaman yadhbahu lil jinni aw lil qabri. Di antara bentuk kesyirikan itu adalah menyembelih untuk selain Allah, seperti orang yang menyembelih untuk jin atau untuk kuburan. Baik, ini pembatal keislaman yang pertama yang diterangkan di sini oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Dan ini yang paling pokoknya paling banyaknya terjadi, yaitu kesyirikan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Saya poinkan di sini ada 5 pembahasan. Pembahasan yang pertama, ta'rifus syirk. Definisi kesyirikan. Apa itu asyirk?
Ini sudah dikaji berulang kali ya tentang definisi kesyirikan, khususnya di kitab Tauhid. Sudah diterangkan apa itu kesyirikan. Siapa yang bisa menyebutkan definisi syirik dari sebelah kanan sini? Apa itu syirik? Ja'alu syai'in min haqqillahi li ghairillah. Baik, itu salah satu definisi kesyirikan. Definisi yang lain, yang kedua, saya sebut dua definisi. Sebelah kiri sini. Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasa'isillah. Baik. Jadi itu dua definisi untuk apa? Untuk kesyirikan. Mau dikatakan ja'alu syai'in min haqqillahi li ghairillah, boleh. Artinya dia jadikan sesuatu dari hak Allah untuk selain Allah. Iya. Jadi ada sesuatu dari hak Allah dia berikan kepada selain Allah. Itulah yang disebut dengan apa? Kesyirikan. Kalau definisi yang kedua, taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasa'isillah. Definisi yang kedua, penyetaraan selain Allah dengan Allah, padahal dia merupakan kekhususan Allah. Jadi kesyirikan itu mudah memahaminya. Kesyirikan itu dia menyamakan selain Allah dengan Allah, menyetarakan selain Allah dengan Allah. Itu yang pertama. Karena itu ayat-ayat yang bercerita tentang kesyirikan, larangan berbuat kesyirikan, makna ini yang ditekankan. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Misalnya Allah berfirman, jangan kalian jadikan untuk Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, padanan-padanan, sementara kalian mengetahuinya. Dan penduduk neraka ketika berada di dalam neraka, mereka saling mencela antara sesama penduduk neraka. Maka yang merasa disesatkan ini berkata kepada yang menyesatkannya, itnusawwikum birabbil alamin. Ketika kami menganggap kalian itu yang kami sembah sama dengan Allah Rabbul Alamin. Itu penyetaraan taswiyah namanya. Jelas ya? Jadi kesyirikan itu terkait dengan menyetarakan, menyamakan, membuat tandingan untuk Allah. Membuat tandingan untuk Allah. Iya. Ada yang terkait dengan lisan, ada yang terkait dengan hati, ada yang terkait dengan amalan tubuh. Ada di dalam rububiyah, ada di dalam uluhiyah, ada di dalam nama-nama dan sifat. Baik. Jadi dia taswiyah, menyetarakan. Menyetarakan dalam hal apa? Pada hak Allah, atau bahasa lainnya pada kekhususan, hal yang merupakan khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ada hal yang merupakan hak Allah, berbuat kesyirikan di dalamnya, itulah menyetarakan Allah di dalamnya, menyamakan Allah dengan selain Allah di dalamnya, maka itulah yang disebut dengan apa? Kesyirikan. Ya. Misalnya bersumpah dengan nama Allah. Ini hak khusus bagi Allah. Jadi kalau ada yang bersumpah dengan selain nama Allah, itu berarti dia setarakan selain Allah dengan Allah dalam hal apa? Dalam hal sumpah. Maka itu kesyirikan. Dihitung syirik asgar. Jelas ya? Iya. Doa misalnya. Doa itu
kekhususan milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang berdoa kepada selain Allah, itu hukumnya apa? Itu hukumnya kesyirikan. Jelas? Jadi itu inti menghukumi standar ukuran dan dhabit seorang mengukur apa itu kesyirikan. Dan ini jumlahnya banyak sekali. Jumlahnya banyak sekali. Baik, syirik itu terbagi dua. Ada syirik akbar, dan ada syirik asgar. Iya. Bisa dibagi menjadi dua lagi dalam bentuk yang lain. Syirik terbagi dua. Ada syirik di dalam, ada syirkun zahir, kesyirikan yang zahir, yang tampak, dan ada syirkun khafi, ada kesyirikan yang tersembunyi. Ada kesyirikan yang tersembunyi. Yang ketiga, syirik bisa dibagi menjadi tiga. Ada syirik dalam rububiyah, ada syirik dalam uluhiyah, dan ada syirik dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang keempat, syirik bisa dibagi menjadi empat. Syirik bisa dibagi menjadi empat. Yang pertama, ada syirkun fit da'wat. Ada syirkun fi ad-da'wa. Kesyirikan di dalam doa. Iya. Yang kedua, ada syirkun fi niyati wal maqasid wal iradat. Ada syirik dalam niat, maksud dan keinginan-keinginan. Kemudian yang ketiga, ada syirik fil mahabbah, kesyirikan di dalam kecintaan. Kesyirikan di dalam kecintaan. Kemudian yang keempat adalah kesyirikan fit ta'ah, kesyirikan di dalam ketaatan. Ini semuanya sudah pernah kita pelajari ya di kitab Tauhid. Tapi tidak apa-apa, saya rangkum secara ringkas. 4 pembagian-pembagian dari kesyirikan ini. Yang pertama tadi, syirik terbagi 2. Ada syirik akbar dan ada syirik asgar. Syirik akbar itu adalah syirik yang mengeluarkan dari keislaman. Syirik yang mengeluarkan dari keislaman. Ya. Karena itu definisi syirik akbar sama tadi dengan definisi syirik secara umum. Jadi kalau syirik akbar di definisi yang pertama, ya, ja'lu syai'in min haqqillahi li ghairillah yazulu ma'ahu aslul iman. Syirik akbar itu menjadikan sesuatu dari hak Allah untuk selain Allah, yang dengannya akan hilang dasar keimanan, akan hilang pokok keimanan. Itu syirik akbar. Jadi dia menghilangkan pokok keimanannya, hal yang membuat imannya menjadi syah. Jadi kalau hal yang membuat imannya menjadi syah hilang, berarti itu mengeluarkannya dari apa? Dari keislaman. Baik. Kalau syirik asgar definisinya, ja'lu syai'in min haqqillahi li ghairillah yazulu ma'ahu kamalul iman. Dia menjadikan sesuatu dari hak Allah untuk selain Allah, yang dengannya hilang kesempurnaan imannya,
hilang kesempurnaan imannya. Jadi yang hilang itu adalah apa? Kesempurnaannya. Baik. Ini yang disebut dengan syirik asgar. Iya. Yang kedua, definisi yang kedua, taswiyatu ghairillahi billah fi ma huwa min khasa'isillah. Ini definisi umumnya ya, untuk syirik. Tapi kalau syirik akbar, taswiyatu ghairillahi billah fi ma huwa min khasa'isillah dallatil adillah ala annaha tukhriju minal millah. Ya, penyetaraan selain Allah dengan Allah pada hal yang merupakan kekhususan Allah. Dalil-dalil menunjukkan bahwa itu mengeluarkan dari agama. Ini definisi untuk syirik akbar. Untuk syirik asgarnya, taswiyatu ghairillahi billahi bima huwa min khasa'isillah dallatil adillatu ala annaha la tukhriju minal millah. Penyetaraan selain Allah dengan Allah pada apa-apa yang merupakan kekhususan Allah, dalil-dalil menunjukkan bahwa dia tidak mengeluarkan dari agama. Iya. Tidak mengeluarkan dari agama. Contoh misalnya, dalil ya. Contoh. Bersumpah dengan atau menyandingkan masyiah Allah dengan masyiah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu orang-orang Yahudi pernah datang kepada Nabi, mereka berkata, orang Yahudi dan Nasara pernah berkata, kalian adalah sebaik-baik kaum. Andai kata kalian tidak mengatakan laula apa, andai kata kalian tidak mengatakan masya Allahu wa sya'a Muhammad. Dalam sebuah riwayat, kalian berbuat kesyirikan. Kalian berucap masya Allahu dan sya'a Muhammad. Ini kan syirik. Sudah disebutkan kalian berbuat kesyirikan, dan itu diakui oleh Nabi. Nabi membenarkannya. Iya, karena itu Nabi perintah kepada sahabatnya supaya membenarkan kalimat itu. Hendaknya mereka katakan masya Allahu thumma sya'a Muhammad. Jelas ya? Katakanlah masya Allah, kemudian pakai kemudian. Nah, di sini dalil menunjukkan bahwa dia tidak kafir. Kenapa? Sebab andai kata kafir, disuruh masuk Islam dulu. Setelah masuk Islam baru diperbaiki. Jelas ya? Tapi ternyata Nabi hanya memperbaikinya. Maka ini dalil menunjukkan bahwa ini syirik asgar. Dia tidak mengeluarkan dari apa? Dari keislaman. Ini cara mengukurnya. Kenapa saya beri dua definisi? Supaya antum detail di dalam membedakan antara syirik akbar dan apa? Syirik asgar. Ya. Dan ini inti pembahasan di kitab Tauhid. Sudah diuraikan dalam 66 bab. Apa yang disebut kesyirikan itu, bentuk-bentuknya, jenis-jenisnya. Ya. Baik, dalam satu bab ada 3 rinciannya. Ini semuanya kedetailan di pembahasan tauhid. Baik, jadi itu pembagian yang pertama. Pembagian yang pertama, kesyirikan terbagi berapa? Terbagi 2. Syirik akbar dan syirik asgar. Pembagian yang kedua, syirik dibagi juga menjadi 2. Ada syirkun zahir, kesyirikan yang zahir, sangat tampak. Dan ada syirkun khafi, ada kesyirikan yang sifatnya apa? Khafi, tersembunyi. Iya. Syirik yang tampak itu kelihatan. Apa yang kelihatan? Ya, misalnya dia sumpah ya dengan selain nama Allah. Misalnya dia berkata wal Ka'bah, demi Ka'bah. Nah, ini kan syirik zahir, kelihatan di lafadznya. Atau ada yang menyembelih untuk selain Allah. Ini syirik zahir,
kelihatan. Jelasnya? Nah, syirik zahir ini itu ada yang syirik akbar, ada yang syirik asgar. Kalau zahir ini kan berbicara tentang tampak tidak tampaknya. Iya. Kalau syirik khafi itu dia tidak kelihatan. Contohnya seperti riya. Nah, sudah kita jelaskan di kitab Tauhid bahwa riya itu ada yang syirik akbar dan ada yang syirik apa? Syirik asgar. Nah, riya yang syirik asgar itu yang dibahasakan oleh para ulama dengan nama yasirur riya. Riya yang sedikit. Riya yang sedikit. Riya yang masuk pada suatu amalan, pada amalan tertentu, tidak masuk ke semua amalan. Itu riya syirik asgar. Kalau riya dia bermakna syirik akbar, itu riyanya kaum munafikin. Seperti riyanya kaum munafikin. Semua amalan mereka ingin dilihat, mendominasi amalan mereka. Karena itu disifatkan mereka dalam Al-Quran yura'unan nas. Mereka ingin dilihat oleh manusia. Jadi hati-hati ya penggunaan kata riya ini. Riya itu tidak mesti bermakna syirik asgar. Dia kadang syirik apa? Syirik akbar. Jadi kalau ada para ulama yang memberi contoh syirik asgar dengan riya, maksudnya itu riya yang sedikit, bukan riyanya kaum munafikin. Tapi maksudnya dua jenis riya ini, yang besar maupun yang kecil, ini masuk ke dalam syirik zahir atau khafi? Masuk ke dalam syirik yang khafi, yang tersembunyi. Jelas ya? Jadi ini pembagian yang kedua. Pembagian yang ketiga, riya tadi dibagi menjadi berapa? Syirik dibagi menjadi 3. Ada kesyirikan di dalam rububiyah. Iya. Ada kesyirikan di dalam rububiyah. Ya, syirik di dalam rububiyah itu ya, segala jenis penyetaraan selain Allah dengan Allah pada hal yang terkait dengan rububiyah Allah. Ya. Dari mana rububiyah? Allah adalah yang maha berkuasa, maha mencipta, maha menghidupkan, maha mematikan, maha memberi rezeki, maha mengatur segala perkara. Ya, kalau ada yang berkata ada yang mencipta selain daripada Allah, ini syirik dalam apa? Syirik dalam rububiyah. Jadi kalau ada yang berkata ada yang memberi rezeki selain daripada Allah, maka ini syirik dalam apa? Rububiyah. Jelas ya? Baik, ini yang pertama. Yang kedua, ada syirik dalam uluhiyah. Ada kesyirikan dalam uluhiyah. Iya. Syirik dalam uluhiyah itu artinya dia memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid uluhiyah artinya ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam peribadatan. Maka kapan ibadah ini diberikan kepada selain Allah walaupun sedikit, maka itu masuk di dalam apa? Masuk di dalam syirik akbar. Baik. Jadi namanya syirik di dalam uluhiyah. Yang ketiga, ada kesyirikan di dalam al-asma wa sifat. Kesyirikan dalam nama-nama dan sifat. Iya. Nama-nama Allah itu terbagi 3. Nama-nama Allah terbagi berapa? Terbagi 3. Yang pertama, ada nama khusus bagi Allah. Nama khusus bagi Allah. Tidak boleh ada yang bernama atau dinamakan dengan nama-nama itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Iya, seperti nama Allah, nama Ar-Rahman, nama Al-Quddus, iya, nama Al-Muhaimin,
Ini semuanya nama-nama khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada nama dari Asmaul Husna, dari nama-nama Allah tidak khusus bagi Allah. Iya. Tidak khusus bagi Allah. Seperti nama Al-Aziz. Dalam Al-Quran itu ada disebut qalat imra'atul azizi, berkata istri Al-Aziz, nama salah seorang pembesar di Mesir. Dan Nabi Muhammad disebut Ra'ufur Rahim. Ra'uf dan apa? Rahim, disifatkan dengan dua sifat. Manusia, inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabatali faja'alnahu apa? Sami'an basira. Ini As-Sami' dan Al-Basir. Jelas ya? Semuanya Asmaul Husna, tapi ini tidak khusus digunakan untuk Allah. Dipakai juga untuk makhluk. Iya. Tapi sudah diterangkan ya, kita sudah jelaskan bahwa adanya kesamaan dalam penamaan itu tidak menunjukkan kesamaan pada hakikatnya. Penamaan untuk makhluk sesuai dengan kekurangan dan kelemahannya. Penamaan untuk Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Jelas ya? Baik. Yang ketiga dari Asmaul Husna, ada yang dia pada asalnya tidak dilarang, bukan nama khusus bagi Allah pada asalnya. Tapi dia dilarang karena dimaksudkan di dalamnya makna yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini sudah berlalu di kitab Tauhid. Ada yang ingat ini pembahasan? Ada yang bisa beri contoh? Hah? Apa? Nah, bukan Ad-Dahr. Ad-Dahr itu bukan dari Asmaul Husna. Hah? Ya, Al-Hakam ya. Al-Hakam itu dari Asmaul Husna. Al-Hakam. Asalnya boleh saja orang bernama dengan Al-Hakam, tidak ada masalah. Karena itu ada sahabat yang bernama apa namanya? Al-Hakim atau Hasan bin Hakam Al-Ghifari. Ya. Jadi ada nama itu di tengah para sahabat. Nabi tidak mengingkari. Tapi Abu Shuraih dia dulu diberi kunyah Abul Hakam, pakai nama Al-Hakam. Kenapa? Karena dia menengahi di tengah kaumnya. Jadi kalau kaumnya berselisih, itu datang ke Abu Shuraih. Abu Shuraih mendamaikan mereka. Nah, makanya kaumnya menggelari dia ini apa? Abul Hakam. Nah, ini penggelaran dengan Abul Hakam karena dia menghukumi di tengah kaumnya. Ini makna khusus bagi Allah. Tidak boleh. Jelas ya? Karena itu ketika dia pakai kunyah Abul Hakam, asalnya boleh. Tapi karena dimaksudkan dengannya makna khusus ini, maka menjadi tidak boleh. Dilarang. Sebab ini terkait dengan hak khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Jadi ini pembahasan terkait dengan apa? Dengan tauhid. Hak Allah itu pembahasan besar. Memang betul-betul didetailkan dan dijaga di dalam syariat kita. Baik. Jadi tadi kalau ada yang memakai nama khusus bagi Allah pada jenis yang pertama, ada yang punya anak diberi nama Allah, diberi nama Ar-Rahman, ini hukumnya apa? Ini hukumnya masuk di dalam kesyirikan. Dan itu syirik akbar namanya. Jelas ya? Baik. Ini sekarang kita lagi bagi kesyirikan ini. Syirik ada di dalam nama-nama dan apa? Sifat-sifat. Itu termasuk di pembahasan apa? Kesyirikan. Jadi harus dipahami kesyirikan ini ada di dalam rububiyah, ada di dalam uluhiyah, dan ada di pembahasan apa? Asma wa sifat.
Baik. Sudah pembagian yang ketiga. Sekarang pembagian yang keempat. Iya. Syirik terbagi berapa? Terbagi 4. Yang pertama ada syirkun fid da'wat atau fid doa. Syirik dalam dakwah, dalam doa. Iya. Di dalam doa. Baik. Ini dengan bahasa lainnya syirik di dalam ibadah. Dan ini dari jenis kesyirikan yang paling banyak terjadi. Iya. Dia beribadah kepada selain Allah atau dia berdoa kepada selain Allah. Doa di sini ada 2 macam ya, ada doa masalah, ada doa apa? Ada doa ibadah. Iya. Ada doa masalah dan ada doa ibadah. Ini yang disebut di dalam ayat wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa inna ma hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang beribadah, berdoa kepada sesembahan yang lain bersama dengan Allah. Ini perhatikan bahasa sembahan yang lain bersama dengan Allah. Jadi ini menyatarakan. Ya kalau bersama saja sudah dikesyirikan, apalagi kalau dia murni berdoa dan beribadah kepada selain Allah. Itu lebih besar lagi kekufurannya, kesyirikannya. La burhana lahu bih. Tidak ada argumen, tidak ada petunjuk, tidak ada keterangan pada ibadah, pada sembahan-sembahan itu. Maka Allah mengancam fa inna ma hisabuhu inda rabbi. Hisab untuknya nanti di sisi Allah. Nah, disebutkan jenisnya untuk membesarkan dosa perbuatan ini. Tapi hukumnya tetap innahu la yuflihul kafirun. Sungguhnya orang kafir tidak pernah beruntung. Disebut dengan apa? Orang-orang kafir. Innahu la yuflihul kafirun. Sungguhnya orang-orang kafir itu tidak pernah beruntung. Baik. Iya. Itu al-kafirun. Innahu la yuflihu al-kafirun. Kalau ada al-nya, al-kafirun, itu berarti kafir keluar dari Islam. Jelas ya? Kafir keluar dari Islam. Kalau dia tidak pakai alif lam, itu kadang bisa bermakna kafir tidak keluar dari Islam. Tapi kalau dia pakai alif lam, itu bisa bermakna keluar dari apa? Keluar dari Islam. Baik. Yang kedua, ada syirik di dalam an-niyat wal maqasid wal iradat. Syirik dalam niat-niat, maksud-maksud dan keinginan-keinginan. Ya. Keinginan-keinginan. Inilah seperti riya ya pembahasannya. Seperti riya. Seperti dia beramal amalan akhirat untuk mencapai dunia. Ya, itu dikasih pembahasan khusus oleh Syekh di Kitab Tauhid 2 bab untuk hal itu. Baik. Jelas ya? Jadi ini kesyirikan dalam niat, dalam maksud dan keinginan. Dan ini kata para ulama, syirik di dalam jenis ini itu lautan yang tidak ada tepiannya. Banyak sekali jenis kesyirikan di dalam hal ini. Baik. Kemudian yang ketiga, ada syirik di dalam al-mahabbah, kecintaan. Iya. Syirik di dalam mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan untuk selain Allah apa yang ada yang menjadikan untuk Allah andadan, tandingan-tandingan dari selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti cintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini kecintaan bersama dengan kecintaan kepada Allah. Ini pasti masuk di dalam apa? Kesyirikan.
Baik.